Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat GSKI Kana, dimanapun saja kita berada. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, di mana kesempatan pada saat pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah Raya Online. Mari saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulaikan pertemuan kita pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Kami Memujimu Tuhan. Haleluya. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, muliakan keagungan namamu, sembah sujud, haleluya. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh, karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kita. Haleluya. Ku bersama limpahnya segala berkat kebaikanmu. Amin. Bersama para malaikat, bersama para malaikat kami memujimu, di hadapanmu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Mari sekali lagi bersama para malaikat, para malaikat kami memujimu, di hadapanmu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Selamanya Kau ditinggikan. Selamanya, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya. Segala pujian dan segala hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat rahmat dan kemurahan Tuhan, penyertaan dan kasih sayang Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami, di mana perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu mewarnai hati kami, pikiran kami, dan setiap langkah kehidupan kami. Kami bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu penuh dengan kasih dan setia, selalu membimbing kami ke dalam jalan-Mu ya Bapa. Walaupun acap kali kami selalu jatuh ya Bapa, tetapi kami tetap memilih untuk taat dan diproses untuk menjadi serupa Kristus dan sempurna seperti Bapa. Pada pagi ini ya Bapa, di dalam pertemuan ibadah raya online Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kami para pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, baik dari WL, singer, pemain musik, juga hamba-Mu Bapak Pendeta Winter yang akan memberitakan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, layakkanlah kami Tuhan, untuk kami boleh belajar mempersembahkan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak melayani Engkau pada saat pagi hari ini. Berkati kami, urapi kami ya Bapa, agar pelayanan yang kami lakukan ya Bapa, memberikan pelayanan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bukan untuk kepujian dan kemuliaan nama kami ya Bapa, tetapi untuk Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami yakin hadirat Allah boleh kami rasakan bersama, di mana Tuhan boleh memberkati kami,
di mana Tuhan boleh menjaga kami dan Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan sendiri sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah-Mu ini. Kami mau daftarkan ibadah pertemuan raya online pada saat pagi hari ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Tuhan Yesus boleh pimpin dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan dan kami mohonkan doa dan sembahyang kami ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita terus di hadirat Tuhan. Bila kita pada saat pagi hari ini dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Menyembah kepada Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau jamah setiap hati kami pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami benar-benar untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada. Katakan menyembah kepada Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada. Menyembah dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada. Jangan berbuat
siap untuk memuji dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih kita tetap di hadirat Tuhan. Bila mungkin selama ini kita belum berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita, apa yang kita lakukan mungkin belum berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus.
saat pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat pagi hari ini, bila mana kami belum berkenan di hadapan-Mu Tuhan, mungkin hidup kita tak akan lama lagi di bumi ini, tetapi biarlah kita gunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kita memohon kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Katakan, satu hal ku mengerti, hidup ini tak akan lama lagi. Terima kasih Tuhan, bahwa rumahku tidak di sini Tuhan, tetapi rumahku Tuhan diperlukan-Mu di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Satu hal yang ku mengerti. Satu hal yang mengerti, hidup ini takkan lama. Kau berkata padaku, rumahku tak di sini, tapi di pelukan Bapa di surga. Ajarku terus renungkan setiap kata dan firman-Mu, dan terus berjuang sampai akhir. Terus berjuang sampai akhir hidupku. Kau dapatiku senangkan hati-Mu. Ku mau terus lakukan firman-Mu dalam hidupku, di setiap nafasku. Ajariku ikuti
Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk setiap jemaat GSKI Kana yang ada di Cirebon. Saya bersyukur melalui Bapak Gembala Hermawan, saya diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum sama-sama kita belajar merenungkan dan mendapat rema dari firman Tuhan, kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya hati kami melimpah dengan syukur. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang memperhatikan dan memberikan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau dapati hati kami sebagai tanah hati yang subur, sehingga setiap firman yang ditabur tertanam berakar berbuah 60-100 kali lipat bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Bahagia Karena Dicintai Tuhan. Bapak Ibu, setiap orang pasti ingin bahagia. Tapi faktanya tidak sedikit orang kehilangan bahagia atau sudah tidak lagi bahagia karena persoalan-persoalan hidup yang terjadi. Contohnya masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga dan lain sebagainya. Karena persoalan-persoalan kehidupan, seseorang sudah tidak lagi bahagia atau kehilangan bahagianya. Bapak Ibu, secara umum seseorang bahagia dikarenakan faktor jasmani atau materi. Contohnya dia makan makanan kesukaannya, dia jadi bahagia. Dia wisata ke satu tempat, refreshing, jadi bahagia. Ada juga yang bahagia dikarenakan faktor keuangan, karir, kesehatan, semuanya baik-baik dan lancar-lancar saja. Menurut saya tidak salah kalau kita bahagia dikarenakan faktor-faktor tersebut. Tapi pertanyaan penting yang harus kita renungkan, apakah faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan kita bahagia? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, apakah faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan kita bahagia? Bapak Ibu, saya menemukan beberapa kisah nyata yang luar biasa. Ada seorang anak pengemis yang tetap bahagia karena dia dicintai orang tuanya. Ada seorang suami yang tetap bahagia sekalipun dia sakit COVID karena dia tahu dia dicintai keluarga, istri dan anak-anaknya. Ada seorang wanita yang tidak jadi bunuh diri dan dia bahagia karena dia tahu, karena dia dicintai sahabat-sahabatnya. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang luar biasa, di mana dari kesaksian ini saya menemukan orang-orang yang tetap bahagia karena dia tahu dia dicintai oleh orang-orang terdekatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dari kisah-kisah ini dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan seseorang bahagia bukanlah faktor materi ataupun jasmani, tapi dicintai oleh orang-orang yang berada di dekat dia. Bapak Ibu, kita harus merenungkan, apakah kita dicintai oleh orang-orang terdekat kita? Merupakan sebuah keberuntungan kalau kita bisa dicintai oleh orang-orang terdekat kita. Oh luar biasa Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan kalau kita dicintai oleh orang-orang terdekat kita. Jangan menganggap itu sebuah kebetulan, karena begini Bapak Ibu Saudara, dengan kita dicintai oleh orang-orang terdekat kita, berarti kita berlimpah dengan cinta. Kalau kita berlimpah dengan cinta, kita bisa memberi dari kelimpahan kita. Dan Bapak Ibu Saudara harus tahu, semakin banyak orang yang diberi cinta, semakin banyak orang yang dicintai. Semakin banyak orang yang dicintai, semakin banyak orang yang bahagia. Pendeta, bagaimana dengan saya yang kurang beruntung? Saya kurang dicintai oleh orang-orang terdekat saya.
Bahkan ada beberapa orang yang sejak dari lahir juga sudah mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di dekatnya. Bagaimana dengan orang-orang yang nasibnya seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini ada satu pribadi yang selalu mencintai kita, namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita tetap bahagia karena kita dicintai Tuhan. Pendeta hanya basa-basi, pendeta hanya senang-senangin saya saja. Oh, tidak Bapak Ibu Saudara, tidak. Ini adalah kebenaran. Allah Maha Kasih. Allah mengasihi orang-orang yang dipilihnya. Seperti bapa yang sayang anaknya, seperti mempelai pria yang mengasihi mempelai wanita. Demikianlah kita di hadapan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi alasan saya bahagia setiap hari. Karena saya percaya saya dicintai oleh Tuhan. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu, benar enggak sih saya dicintai Tuhan? Bapak Ibu, hari ini saya ingin yakinkan Bapak Ibu Saudara, dari mana kita bisa tahu bahwa kita dicintai Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita dicintai Tuhan. Kita bisa tahu kalau kita dicintai Tuhan. Dari mana? Dari didikan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Orang yang dikasihi Tuhan dididik, diajar, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kebenaran ini. Jangan mengukur dicintai Tuhan hanya berdasarkan peristiwa-peristiwa yang baik saja. Oh, kalau peristiwa-peristiwa baik, kita dapat berkata, Tuhan cinta padaku, Tuhan mengasihiku. Jangan mengukur dicintai Tuhan hanya berdasarkan peristiwa yang baik saja, tapi dari peristiwa-peristiwa yang buruk juga. Kenapa? Bapak Ibu Saudara harus tahu, di balik peristiwa-peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi, ada didikan Tuhan. Masa iya Pak Pendeta, Bapak Ibu Saudara, dari Ayub kita bisa belajar bahwa di balik peristiwa-peristiwa buruk yang dia alami, Tuhan sedang mendidik dia. Tuhan sedang mendidik Ayub untuk semakin mengenal Tuhan. Tuhan sedang membuktikan kasih-Nya kepada Ayub lewat peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi. Ayub 2 ayat 9 sampai 10 dikatakan, istri Ayub berkata seperti ini Bapak Ibu, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub menjawab, Bapak Ibu, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jangan mengukur dicintai Tuhan hanya berdasarkan peristiwa yang baik saja, tapi peristiwa yang buruk juga. Sebab di balik peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi, ada didikan Tuhan. Bapak Ibu, saya sadar ada peristiwa buruk yang disebabkan karena kelalaian kita sebagai manusia. Mungkin hari ini kita terlilit hutang, ya, masalah keluarga, masalah kesehatan. Peristiwa-peristiwa ini mungkin atau bisa saja terjadi karena kelalaian kita di masa lalu. Dan peristiwa seperti ini dialami juga oleh orang yang tidak Kristen. Karena itu saya mau beritahu, tidak bermaksud merendahkan persoalan atau peristiwa yang sedang terjadi. Dengan bertanggung jawab, dengan ketekunan, disiplin, jujur, dan lain sebagainya, kita bisa mengatasi peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi ada peristiwa buruk yang memang diizinkan Tuhan terjadi. Bukan karena kelalaian kita, tapi Tuhan izinkan terjadi. Nah, dari yang saya ketahui dan pelajari, peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan terjadi. Di balik peristiwa ini, Tuhan sedang mendidik kita. Dan Tuhan sedang membuktikan cintanya kepada kita. Memang tidak enak Bapak Ibu Saudara peristiwa-peristiwa seperti ini. Tapi inilah bukti kasih Tuhan kepada kita. Ibrani 12 ayat 6 dan 8 katakan, karena Tuhan menghajar orang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi ayat 8-nya, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak gampangan.
Kalau kita menolak didikan Tuhan, tidak mau dididik Tuhan, kita sedang menolak untuk dikasihi oleh Tuhan. Sebab anak yang dikasihinya, dididiknya. Tapi orang-orang atau anak-anak yang tidak mau atau menolak didikan Tuhan disebut sebagai anak-anak gampangan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, memang tidak mendatangkan sukacita ketika dididik Tuhan. Tapi kita harus percaya bahwa di balik setiap didikan Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Ada bukti cinta Tuhan kepada kita. Kalau Ayub dibuat menjadi semakin mengenal Tuhan. Kalau kita bisa saja iman kita jadi bertumbuh. Karakter kita diubahkan. Kita semakin mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Banyak perkara di balik didikan Tuhan itu. Yang saya tahu di balik setiap didikan, ada kebaikan Tuhan. Ada bukti cinta Tuhan kepada kita. Memang tidak mendatangkan sukacita. Seperti Ibrani 12 ayat 11 katakan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus saya ingin menyampaikan, jangan terburu-buru menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekeliling kita. Gara-gara Tuhan nih, makanya ini terjadi. Keadaannya begini, jadi begini. Gara-gara dia nih, aku begini. Oh Bapak Ibu sabar dulu. Di balik peristiwa buruk yang Tuhan izinkan terjadi, memang tidak enak, tidak mendatangkan sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa menghasilkan buah kebenaran, memberi damai kepada orang yang dilatihnya. Ya Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan jangan bersungut-sungut dulu. Tuhan mengizinkan jangan nyerah dulu. Tuhan mengizinkan peristiwa buruk, jangan mundur dulu, enggak ke gereja lagi, kecewa lagi, enggak mau lagi baca Alkitab bersekutu. Oh jangan dulu Bapak Ibu. Percayalah, dari mana kita tahu kita dikasihi Tuhan? Dari didikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua saya mau sampaikan, bahwa sungguh-sungguh kita orang pilihannya, kita dikasihi Tuhan. Dari mana kita tahu? Yang kedua, kita semakin dewasa. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 52 katakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Saya ulangi, Yesus makin bertambah besar, semakin dewasa, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dicintai Allah Bapa dan sesamanya. Bapak Ibu, dari ayat ini saya ingin sampaikan seperti ini. Yang pertama, Bapa tidak nepotisme kepada Yesus, sekalipun dia adalah anak Allah. Tapi Bapa di surga tidak mentang-mentang nih anaknya dia nepotisme. Oh tidak, dia memberikan ruang kepada Yesus untuk semakin dewasa seperti manusia umumnya. Jadi Yesus juga mengalami proses pendewasaan Bapak Ibu. Dari mana Yesus tahu dia dikasihi Allah? Sebagaimana Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sampai ada kalimat seperti itu keluar dari Bapa di surga. Dari mana? Yesus semakin hari semakin bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, semakin dewasa. Dari ayat ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapa tidak nepotisme kepada Yesus. Yang kedua Bapak Ibu saya mau sampaikan, bahwa orang yang dewasa, orang yang dicintai atau dikasihi Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dari ayat ini saya mendapatkan sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Orang yang dewasa dicintai Tuhan. Berarti Tuhan pilih kasih dong. Oh Bapak Ibu, kita harus mengerti kebenaran secara lengkap. Tentu saja Tuhan tidak pilih kasih. Ini adalah tatanan Tuhan. Sesuai dengan kodrat Tuhan, sesuai dengan karakternya Tuhan. Bapak Ibu, beberapa analogi dipakai untuk menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Bapa dan anak. Bapa dan anak. Anak yang kecil atau anak yang dewasa. Kalau kita baca Alkitab, Bapa mengasihi anak yang dewasa. Anak yang kecil dianggap anak gampangan, maunya kecil melulu, maunya susu melulu. Ini anak gampangan. Tidak mungkin Allah bisa berkasih-kasihan atau mengasihi anak yang kecil seperti ini. Dia mengasihi anak yang dewasa. Ini sesuai dengan tatanan Tuhan, kodrat dan sifat-sifatnya.
Ada lagi satu analogi yang menggambarkan hubungan Tuhan dengan manusia. Seperti mempelai pria dengan mempelai wanita. Bukan mempelai wanita yang biasa-biasa atau yang tidak ada persiapan. Bapak Ibu digambarkan mempelai wanita yang mempersiapkan diri. Yang siap kecantikannya ketika mempelai prianya datang. Tidak mungkin Tuhan sebagai mempelai pria mau dengan wanita yang biasa-biasa. Yang tidak mempersiapkan diri. Tentu saja gambaran dari apa? Kita orang percaya yang semakin dewasa. Jadi Tuhan tidak pilih kasih, tapi ini sesuai dengan tatanannya. Nah Bapak Ibu, dari ayat ini dua hal ini yang saya dapatkan yang bisa saya bagikan. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak ayat yang mengarahkan kita untuk semakin dewasa. Banyak sekali. Khususnya Bapak Ibu Saudara, dewasa dalam berkata-kata, dalam merasa, dalam berpikir, atau dalam sifat-sifat. Jadi banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengarahkan kita untuk semakin dewasa dalam karakter, dalam sifat-sifat kita. Salah satunya 1 Korintus 13 ayat 11. Rasul Paulus berkata seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Kata-katanya loh, seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Baper, gampang baper. Waktu kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi Alkitab itu mengarahkan orang percaya untuk semakin dewasa dalam sifat-sifat, dalam karakter, dalam pikiran, perasaan, dan juga kata-katanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan kasih Kristus saya mau sampaikan, berhentilah jadi orang Kristen yang kekanak-kanakan. Baper, mudah tersinggung, iri hati. Oh lihat orang gampang banget tuh iri hati. Pi, udah punya mobil loh tetangga sebelah. Ya udah Lami, ya tapi gimana Pi? Pi, suaminya ganteng loh, gagal loh. Nah, emangnya gue sebagai suami gak mau punya bini kayak dia yang cantik juga. Jadi berantem Bapak Ibu Saudara ya. Gampang iri hati, gampang sombong, baru punya ini nyombong. Bapak Ibu perhatikan anak kecil, kelakuannya kan seperti itu. Lihat temannya punya apa, pengen. Baru punya sedikit, pamer. Ini namanya Kristen yang kekanak-kanakan. Yang masih suka simpan dendam, gak bisa ngampunin. Ini kekanak-kanakan, gak dewasa. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita jadi orang Kristen yang dewasa. Dari situlah kita bisa tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Dari situlah kita semakin yakin bahwa aku orang yang dikasihi Tuhan. Oh bahagia kalau kita dicintai Tuhan Bapak Ibu. Bahagia kalau kita dicintai Tuhan. Kebahagiaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Bahagia karena dicintai Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Di akhir kebenaran ini saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara tidak perlu minder atau merasa rendah diri karena latar belakang kita tadi. Mungkin karena kita tertolak, kurang dicintai oleh sekitar kita. Jangan minder rendah diri atau tersinggung, jangan Bapak Ibu. Percayalah kita ini dicintai oleh Tuhan. Dari mana kita tahu kita setiap hari dididik oleh Tuhan. Setiap hari kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, indahnya loh, hidup bahagia itu indah sekali. Oh Bapak Ibu, indah hidup itu kalau kita bahagia. Apalagi bahagia kalau kita dicintai. Saya percaya ada perbedaan antara orang yang bahagia karena faktor jasmani dan materi dengan orang-orang Kristen yang bahagia karena dia dicintai Tuhan. Biasanya faktor jasmani materi bahagianya sesaat atau semu atau hanya di bumi ini saja. Apalagi kalau sudah nggak punya, jadi nggak bahagia. Apalagi kalau sudah tidak memiliki, jadi nggak bahagia. Itu bahagia karena faktor jasmani dan materi. Tapi kalau bahagia karena Tuhan, ada tidak ada, tetap bahagia. Punya atau tidak punya, tetap bahagia. Tidak jadi persoalan. Yang penting saya dicintai Tuhan. Oh dan ini sampai kekekalan nanti. Di LB3 nanti kita ketemu dengan Bapa di surga yang berkata, oh inilah anak-anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Amin Bapak Ibu Saudara, saya percaya orang yang dicintai Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Orang yang dicintai Tuhan sudah pasti dia mencintai dan dicintai oleh sesamanya juga.
Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Mari kita satu hati dalam doa. Betapa bahagianya kami Tuhan dicintai oleh Engkau. Hati kami melimpah dengan syukur sebab cinta-Mu tidak pernah habis oleh karena apapun. Cinta-Mu terlebih besar dari setiap hal-hal yang ada di dunia ini. Kami ingin sungguh-sungguh Tuhan setiap hari ketika dididik Tuhan. Tidak menolak atau lari ketika dididik Tuhan. Sebab kami percaya di balik setiap didikan Tuhan ada maksud kebaikan Tuhan bagi kami. Setiap hari kami ingin semakin didewasakan sehingga ketika kami berhadapan dengan Engkau, Engkau menjumpai kami orang-orang percaya yang dewasa dalam iman, dalam karakter, dalam tingkah laku kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Sepulang kami dari ibadah ini, kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan Yesus, hamba berdoa khususnya untuk GSKI Kana yang ada di Cirebon. Baik Bapak Pendeta Hermawan dan Ibu, seluruh pelayan Tuhan, staf yang mendukung pelayanan ini. Biarlah kesatuan hati takut akan Tuhan ada dalam gereja ini. Setiap jemaat yang dilayani terus berkembang menjangkau banyak jiwa untuk dibawa kepada Kristus, mendengar dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Aku kembalikan setiap pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom. Mari kita berdoa saudaraku kasih di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran yang telah disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Winter. Kami bersyukur Tuhan apa yang disampaikan kebenaran ini mengubah kami dan mengerti tentang arti kebahagiaan itu. Berkati anak-Mu ini, berkati hamba-Mu ini, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih semuanya, kami mengangkat tangan kami siap menerima berkat-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu dan kekasih-Mu ini ya Bapa. Biarlah kekasih-kasih Tuhan, berkat Allah yang maha tinggi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Dan anugerah kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan penghiburan yang Roh Kudus menyertai kita mulai saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati suatu kasih di dalam Tuhan. Ya, jangan lupa saya akan umumkan minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Siapkan hati saudaraku, dan saudara bisa menyiapkan roti dan anggur. Apapun boleh, mau roti, mau kue kering, apapun boleh. Mau sirup pun gak ada masalah, saudara siapkan ya. Jadi minggu depan kita akan ada perjamuan kudus. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Shalom.